Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah berbicara tentang visi misi pernikahan. Hari ini saya akan bicara tentang mensyukuri cinta. Ada sebuah nama menarik yang diabadikan dalam Al-Quran. Dia bukanlah nabi, tetapi nama beliau diabadikan dalam satu surat yang namanya surat Al-Luqman. Kenapa? Karena dalam surat Al-Luqman ada banyak kisah tentang syukur. Coba kita telaah surat Al-Luqman ayat 12. Kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, maka sesungguhnya kamu bersyukur pada diri kamu sendiri. Jika kamu tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kita bisa mencapai karunia hikmah kalau kita sudah pandai bersyukur. Karena sesungguhnya hikmah yang paling besar dalam kehidupan kita, salah satunya adalah ketika kita pandai bersyukur. Syukur akan mengakibatkan kita menjadi lebih bahagia. Kenapa? Dalam sebuah perspektif psikologi, ketika kita sudah pandai mensyukuri, maka secara emosi positif ini akan keluar, Kalau emosi positif sudah keluar, maka ada sebuah kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Bagaimana kita mudah dalam menghadapi masalah, bagaimana kita mudah dalam berinteraksi dengan orang lain, bahkan meningkat kesehatan kita. Ada dua psikolog yang terkenal yang mengadakan sebuah penelitian, yang satunya itu dari Miami, yang satunya dari California. Dia melakukan penelitian ini pada dua kelompok. Satu kelompok dia instruksikan untuk menulis tentang hal-hal positif yang dia syukuri setiap harinya sampai 10 pekan Apa yang dia dapat hari ini, mari kita tulis. Hari ini saya bersyukur karena sudah dapat rezeki makan. Mungkin hari ini saya bersyukur karena sudah berinteraksi dengan kedua orang tua saya, bertemu dengan anak-anak saya. Hari ini saya bersyukur karena hari ini Allah berikan kesehatan Hari ini bersyukur pada setiap harinya sampai 10 pekan. Satu kelompoknya diminta untuk menulis juga pada hal-hal yang membuat kendala dalam kehidupannya. Hari ini jengkel ketemu dengan orang yang tidak kita senangi Apa yang terjadi ketika 10 pekan kemudian satu kelompok yang menuliskan tentang hal-hal positif dalam kehidupannya hal yang positif dalam kehidupannya apa yang terjadi? Kehidupannya lebih bahagia, lebih bermakna, lebih berarti dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, dibandingkan 10 pekan kehidupan sebelumnya. Ada satu penelitian yang menarik juga salah satu psikolog juga dari luar dia meminta kepada sekelompok orang untuk selalu berterima kasih. Terima kasih kepada siapa? Kepada orang yang berhubungan dengan dia pada hari itu, dan ini sampai 1 bulan Silakan berterima kasih kepada siapapun yang berhubungan dengan kamu, yang berinteraksi dengan kamu Ini dilakukan pada saat dia minta tolong anaknya tolong anaknya untuk mengambilkan sesuatu, dia ucapkan terima kasih sudah menolong saya Ketemu dengan teman apapun itu baik itu dalam WA, dalam apapun, dia ucapkan terima kasih apa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Apa yang terjadi setelah 1 bulan setelah melakukan hal tersebut ini ada sebuah rasa bahagia tersendiri ketika sudah mengungkapkan terima kasih itu kepada seseorang Bahkan ada sebuah kesehatan yang meningkat dari rasa yang sebelumnya 1 bulan sebelumnya yang dia rasakan setelah dia melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan apa yang terjadi. Begitupun juga dengan dunia pernikahan. Ketika sepasang suami istri melakukan hal tersebut, ketika istri berterima kasih terhadap apapun
yang dilakukan oleh suami, sekecil apapun gitu ya, mulai mungkin bangun tidur sampai tidur kembali ya, terima kasih kepada suaminya. Apa yang terjadi? Senang gitu ya. Suaminya juga merasa senang, apa yang kita ucapkan sebagai seorang istri juga merasa bahagia. Begitupun juga dengan suami. Ketika dia pandai mengucapkan terima kasih gitu kepada pasangannya, kepada istrinya, ya, setiap saat, setiap waktu, setiap apa yang dilakukan oleh seorang istri kepadanya, gitu, dia selalu mengucapkan terima kasih, sekecil apapun gitu. Nah, apa yang terjadi ketika sepasang suami istri sudah melakukan hal tersebut gitu ya, maka yang terpancar adalah sebuah kebahagiaan yang terjalin dalam hubungan sepasang suami istri. Inilah yang namanya barokah, yang mungkin sudah kita bahas kemarin di sesi pertama. Dengan bersyukur maka nikmat akan ditambah. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Benar sekali, ketika kita pandai bersyukur, ketika kita pandai berterima kasih, maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada rasa tenang, ada rasa nyaman gitu ya, dan ada rasa yang bahagia. Dengan rasa tenang, rasa nyaman, dan rasa bahagia ini, maka sesungguhnya akan berdampak positif gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa gitu ya? Kalau seorang suami, seorang istri yang merasakan rasa nyaman, tenang, dan bahagia, maka kesehatannya juga meningkat, kecerdasannya juga meningkat ya. Dengan kecerdasan, kesehatan yang meningkat, ide-ide positif, nah, terus ide-ide baru itu juga akan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dengan rasa nyaman, rasa tenang, rasa bahagia, maka apa yang terjadi dari kehidupan kita? Gitu ya. Lebih mudah untuk menyelesaikan masalah, baik itu masalah diri kita pribadi, masalah kita dengan pasangan, masalah kita dengan anak-anak kita, bahkan dengan masalah dengan pekerjaan kita di luar. Aktivitas kita juga lebih mudah untuk kita jalankan dengan senang, dengan ringan, tanpa ada beban. Begitupun dengan sebaliknya gitu ya. Ketika rasa nyaman, rasa bahagia, rasa tenang ini tidak kita dapatkan karena kita tidak pandai untuk bersyukur dan berterima kasih gitu ya. Sebaliknya kita merasa sempit dan selalu ada aja masalah. Sekecil apapun yang terjadi dari gesekan-gesekan hidup, kita anggap itu masalah. Nah, itulah kenapa bahwa ketika kita bersyukur maka akan ditambah dan ditambah nikmat itu. Dan nikmat itulah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak hal yang membuat kita untuk lebih mensyukuri pasangan kita atau cinta kita gitu ya. Kenapa kita tidak bersyukur? Kita sudah diberikan pasangan oleh Allah, baik suami maupun istri. Di luar sana ada banyak para bujangan ya yang saat ini sedang menanti-nanti, saat ini masih berdoa di setiap sujud dan doanya gitu ya agar didatangkanlah jodohnya. Tapi hari ini kita sudah diberi oleh pasangan gitu ya, beri pasangan. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur gitu ya. Hari ini kita sudah ada pasangan, di luar sana mungkin yang belum punya pasangan lagi galau gitu ya, lagi sensi. Kalau ada orang cantik atau orang tampan yang lewat, apakah ini nanti jodoh saya? Oh, inikah jodoh saya? Bahkan berandai-andai dalam angannya, siapakah nanti jodoh saya? Kalau saya sudah punya suami, saya akan begini. Kalau sudah punya istri, begini. Tapi kita yang sudah punya pasangan, kita sudah tidak berandai-andai lagi gitu ya. Sudah tidak ada zina gitu ya. Kita sudah punya pasangan yang halal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Tidak ada alasan untuk bersyukur, bukan? Gitu ya. Untuk kita lebih banyak bersyukur, maka yang patut kita lakukan sebagai pasangan, baik suami atau istri, adalah kita lihat kelebihan-kelebihan pasangan kita. Kenapa? Dengan kita melihat kelebihan-kelebihan pasangan kita, sekecil apapun, mulai dari yang paling kecil, yang besar, dan paling besar, maka disitulah akan muncul kebahagiaan. Karena kalau sebaliknya yang kita lakukan, yaitu kekurangan-kekurangan pasangan kita saja yang kita yang kita pikirkan, yang terjadi adalah kita jengkel, kita marah. Maka yang terjadi, kita akan berpikir, kenapa saya mendapatkan pasangan ini? Kenapa yang dulu saya impikan, dulu yang saya banggakan, kok tidak saya dapatkan gitu. Lama-kelamaan kok seperti ini. Karena memang berumah tangga, sepasang suami istri yang berbeda latar belakang, berbeda hal yang diciptakan oleh Allah, tetapi disatukan menjadi satu pasangan gitu ya, untuk menutupi kekurangan dan meninggikan kelebihannya masing-masing. Nah, kalau kelebihannya ini yang dimunculkan oleh pasangan dalam pikirannya, yang terjadi adalah rasa syukur. Kalau sudah bersyukur, maka akan muncul sebuah kebahagiaan. Ada sebuah kisah menarik dalam sebuah trainer gitu ya. Seorang trainer meminta kepada pesertanya untuk menuliskan kekurangan dan pasangan suami atau istri gitu ya. Tuliskan sebanyak mungkin kekurangan dan kelebihan pasangan kalian. Luar biasa. Di sana ada yang menulis kelebihannya yang lebih banyak, ada yang menulis bahkan kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya. Coba apa yang terjadi? Ada salah satu peserta yang menulis kelebihannya saja, tidak menulis satupun kekurangannya. Ditanya sama si trainer, kenapa kamu kok tidak menulis kelebihan pasanganmu? Apakah memang pasanganmu tidak punya kekurangan? Apa jawaban peserta tersebut? Dia menjawab, karena banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh pasangan saya, sehingga kekurangannya ini menghilang, tertutup oleh kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Subhanallah gitu ya. Marilah kita tuliskan kelebihan-kelebihan pasangan kita, sehingga yang terjadi dalam diri kita adalah rasa syukur dan rasa bahagia. Marilah kita jadikan keluarga kita, jadikan pasangan kita, gitu ya, pasang suami istri dan anak-anak, pandai untuk berterima kasih kepada semua orang yang ada di hadapannya, pandai berterima kasih kepada orang yang berinteraksi dengannya, gitu ya, sekecil apapun, gitu ya, agar kita menjadi keluarga yang pandai untuk bersyukur dan berterima kasih. Kita juga tidak lupa bahwa sekecil apapun yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, ya, pada keluarga kita, kepada pasangan kita, itu adalah sebuah karunia yang patut kita syukuri. Saya akhiri sesi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan sesi di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.